Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogoni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Di sebuah wilayah Viscontes Yamano, 1 bulan setelah konferensi teritorial pertama, bengkel telah selesai dibangun. Mesuha dan para warga sangat senang dengan hal itu. Sampai-sampai Mesuha berkata, "Yeay," sambil tersenyum bahagia dan bertepuk tangan bersama para warga. Di sebelumnya, Mesuha meminta petugas dari kota dan setiap desa untuk membantu pembangunan bengkel. Untuk alasan keamanan bertingkat tunggal, aku juga tidak dapat memiliki ahli dari ibu kota untuk membangunnya. Mesuha yang pada saat itu berada di wilayah konstruksi berpikir dan berkata dalam hatinya, "Ya, ini real estate gratis di sini, jadi tidak ada masalah dengan bertingkat tunggal." Salah satu pekerja pergi menghampiri Mesuha dan berkata, "Kalau begitu, kita akan mulai memasang kiling dan peralatan yang dibawa dari ibu kota." Mesuha pun merespons pekerja tersebut dan berkata, "Aku mengandalkanmu." Si pekerja tersebut adalah Brandy-san, pengrajin pengolahan logam, orang kedua yang diperkenalkan oleh Placidus-san. Mesuha berkata kepada si pekerja tersebut, "Peralatan yang dibutuhkan sudah dikirim." Si pekerja tersebut pun meresponnya dengan berkata, "Terima kasih," sambil memegang bagian belakang kepalanya. Seperti yang dikatakan Mesuha bahwa peralatan dan material sudah dikirim. Sebenarnya itu besar dan berat, akan butuh waktu, tenaga, dan banyak uang untuk mengirimnya. Jadi Mesuha dengan sembunyi-sembunyi mengangkutnya dan mengirimnya sendiri. Mesuha berjalan sambil mengangkut sebuah kantong besar di kedua tangannya, lalu menghampiri si pekerja dan berkata, "Brandy-san, aku sudah membawa materialnya. Apa ini baik-baik saja?" Si pekerja tersebut yang sedang mengerjakan sesuatu pun menoleh ke samping setelah dia mendengar ada seseorang yang menyebut namanya. Lalu segera menghampiri orang tersebut dan berkata, "Aku akan mengangkatnya," sambil menyodorkan kedua tangannya yang ingin mengambil kantong besar tersebut. Tapi setelah dia mengambil kantong besar tersebut, dia hampir jatuh dan berkata, "Up." Mesuha yang melihat hal tersebut pun berkata, "Ini berat tahu. Ini logam mentah dari negaraku, tetapi jika kamu menginginkannya lebih dari ini, katakan padaku, lebih keras, lebih lembut, dan lain-lain. Aku punya banyak jenisnya." Si pekerja tersebut pun kaget ketika melihat isi di dalam kantong tersebut, lalu berkata, Aneh, apa ini? Itu mirip, tetapi sedikit berbeda." Dengan mengetuk mereka, aku bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki kekerasan yang berbeda. Dan logam ringan yang aneh ini, benarkah itu logam? Tunggu sebentar. Pertama mari kita riset sedikit lagi. Si Mesuha yang melihat si pekerja sangat antusias dengan isi dari kantong tersebut pun berpikir dan berkata dalam hatinya, sepertinya dia tersesat di dunianya sendiri. Dia maniak teknis canggung tapi metikulous. Kamu dapat membuat spesialisasinya bersinar, menurut Placidus-san. Mesuha yang masih melihat si pekerja yang sangat antusias dengan isi dari tas tersebut pun berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali." Mesuha yang sedang berjalan setelah kembali dari tempat konstruksi bengkel berpikir dan berkata dalam hatinya,
Selanjutnya, kalau begitu, ladang garam masih dibangun. Hal-hal yang sudah berjalan adalah sebuah sekolah. Di dalam sebuah ruangan, Mitsuha berdiri di depan anak-anak dan berkata, "Halo semuanya." Para anak-anak tersebut pun merespon perkataan Mitsuha dan berkata, "Halo." Mitsuha berkata kepada anak-anak, "Kelas hari ini akan menjadi kelas metode kotor untuk menghancurkan musuhmu. Tolong angkat tangan ketika kalian memiliki pertanyaan atau pendapat." Salah satu murid pun mengangkat tangannya. Ternyata anak tersebut adalah Colette-chan. Colette-chan pun bertanya, "Apa artinya kotor?" Mitsuha menjawab, "Itu berarti tidak ada ampun." Seketika para anak-anak menjadi bingung dan seisi ruangan menjadi berisik. Mitsuha yang melihat hal tersebut pun berkata, "Diam." Ada pepatah yang mengatakan musuhnya musuhku adalah temanku. Oke, coba ulangi itu. Para anak-anak pun mencoba mengulangi apa yang dikatakan Mitsuha dan berkata, "Musuhnya musuhku adalah temanku." Setelah para anak-anak tersebut mengatakan hal tersebut, Mitsuha pun berkata lagi, "Kita harus selalu memastikan situasi musuh dan dengan terampil meningkatkan sekutu kita. Tongkat yang ideal adalah memojokkan musuh sebelum mereka menyadarinya." Para anak-anak yang mendengar perkataan Mitsuha yang seperti itu pun berkata, "Oke," dengan semangat. Para pelayan yang melihat Mitsuha mengajari para anak-anak dari balik pintu pun berkata, "Apa yang Nona rencanakan untuk mengajari para anak-anak?" Aku bertanya-tanya tentang hal itu. Ternyata Mitsuha menggunakan salah satu ruangan di mansionnya sebagai ruang kelas. Dan dia pun juga mengizinkan orang dewasa untuk menghadiri pelajaran jika mereka mau. Para orang dewasa yang menghadiri kelas tersebut pun sangat malu karena mereka tidak bisa membaca ataupun menulis meskipun mereka sudah dewasa. Selain Mitsuha, guru-guru yang lainnya adalah Miriam-san dan Russell-san. Kelas-kelas lain diajarkan oleh orang lain yang bisa membaca dan menulis ketika mereka mempunyai waktu. Selain dari kelas yang tadi, Mitsuha juga mengajarkan cara menghasilkan uang. Sains menggunakan set eksperimen yang dibeli dari, tidak boleh sebutin merek karena ini bukan endorse. Mereka semua diterima dengan baik. Mitsuha bertanggung jawab atas beberapa hal aneh, sedangkan yang subjek normal akan diserahkan kepada orang lain. Dan selanjutnya, rencana yang sudah berjalan adalah toko yang langsung dikelola oleh Loli Immortal. Mitsuha sampai melakukan pose menyembuhkan diri tentang hal tersebut. Toko tersebut memajangkan tampilan seperti toko umum Mitsuha di ibu kota. Toko tersebut pun memiliki semua yang dimiliki toko sebelumnya dan banyak lagi. Salah satu pelanggan di toko tersebut sangat terkejut dengan barang dagangan yang dijual, lalu berkata, "Oh, mereka bahkan menjual ikan rebus dan bakar." Mitsuha yang melihat reaksi pelanggan tersebut pun menjadi sangat bersemangat dan matanya menjadi bersinar. Mitsuha pun segera menghampiri pelanggan tersebut sambil menunjukkan apa yang dia bawa di kedua tangannya, lalu berkata, "Ya, ini adalah produk baru. Bagaimana dengan produk Gerin dan acar juga?" Si pelanggan tersebut sangat antusias melihat apa yang dibawa Mitsuha, lalu berkata, "Oh, aku akan beli itu." Mitsuha sangat senang dengan terjualnya barang dagangan tersebut, lalu berkata, "Terima kasih." Setelah itu, Mitsuha berkeliling di dalam toko sambil berpikir dan berkata dalam hatinya, "Pembelian di toko baru dengan kebijakan tidak ada pengembalian untuk ikan
sampai sekarang untuk menghindari risiko kehilangan segalanya karena ikan mudah rusak atau membusuk. Toko hanya membayar ikan-ikan yang terjual dan mengembalikan sisanya. Jika mereka tidak melakukan itu, mereka hanya dapat menyimpan jumlah yang sangat sedikit. Jadi itu tidak seperti pemilik toko itu seorang penakut. Dan karena sistem pengiriman itu, dia tidak bisa menjual ikan sisa dengan kerugian. Dan jika dia menjualnya dengan rugi di malam hari, maka hari berikutnya semua orang tidak akan membeli apapun dan hanya menunggu sampai malam. Itu akan sulit bagi toko dan para nelayan. Tapi sekarang semuanya dibeli langsung. Jadi toko ini bebas untuk diskon atau apapun. Tentu saja itu juga bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Jadi aku memprosesnya untuk nilai tambah dan meningkatkan jumlah keuntungan. Struktur baru desa nelayan. Salah satu nelayan sedang menangkap ikan menggunakan jaring, lalu berkata, "Oh, ikannya sangat banyak." Si kepala desa yang melihat si nelayan tersebut sangat bersemangat menangkap ikan berkata, "Dia yang paling bersemangat sejak desa nelayan ini didirikan." Misuha yang ada di situ hanya bisa merespon perkataan si kepala desa dengan berkata, "Hahaha." Misuha yang sedang melihat si nelayan tersebut sangat bersemangat ketika menangkap ikan pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Hanya dengan menangkap ikan, mereka yakin akan mendapatkan penghasilan. Itu sebabnya mereka begitu menyukainya. Apalagi jaring yang dibuat berasal dari Jepang dan alat-alat di toko. Aku sudah menunjukkan cara penggunaannya kepada mereka secara pribadi. Tapi untuk belajar cara memasang jaring, aku harus pergi ke desa nelayan kecil di Jepang dan menemukan pria tua yang tampaknya bebas mengajariku. Sebagai pelatihan khusus, mereka terus mengajariku sampai aku merasakan sakit otot. Aku juga sudah menyiapkan tempat untuk mengeringkan rumput laut dan kerang-kerangan. Selain itu, persiapan untuk pembangunan kapal baru juga telah dimulai. Bahkan perempuan dan anak-anak dapat berkontribusi banyak kepada pendapatan dengan mengumpulkan dan mengolah rumput laut, memancing di daerah berbatu. Lalu, aku terus menjual semua produk yang tersedia sebelumnya. Selanjutnya, dengan lantai penjualan yang lebih besar, aku memasang banyak produk yang didapat dari pesan dan Jepang. Kupikir mereka akan dibeli oleh orang-orang dengan daya beli mereka yang meningkat. Tapi tujuanku adalah pengunjung dan wilayah lain di wilayah ini. Tujuannya bukanlah penjualan toko, tapi menciptakan aliran manusia ke wilayahku. Setelah itu, arus barang, aliran uang akan dimuat. Itu adalah tujuan utamaku. Lalu, desas-desus itu menyebar ke wilayah lain pada akhirnya. Para warga di satu tempat sedang membicarakan sesuatu. Mereka pun berkata, "Kamu tahu tentang toko di wilayah Yamano? Sepertinya dia menjual produk dari negara asalnya, juga bervariasi dan harganya lebih murah daripada toko di ibu kota. Jika kamu beruntung, kamu bahkan bisa bertemu dengan gadis kuil Peter Sama." Ada seseorang yang menyerahkan produk langsung oleh gadis kuil Peter Sama dan menyentuh tangannya. Itu yang kudengar. Di sisi lain, di wilayah desa pertanian, Mitsuha sedang berbicara dengan seseorang. Dia pun berkata, desa nelayan secara aktif berkolaborasi dengan toko. Jadi petani desa, mari bekerja sama juga. Orang tersebut pun merespon perkataan Mitsuha dengan berkata, "Ya, semua orang tahu bertani berbeda dari memancing, butuh waktu dan usaha." Desa nelayan mendengarkan instruksi tuan tanah dan menjadi seperti itu. Kita juga harus memetik sampai panen. Seketika, para warga desa pertanian
sangat antusias dan bersemangat, lalu berkata, "Oh." Sedangkan di desa pegunungan, para warganya sedang murung dan suram. Salah satu warga yang melihat Mitsuha sedang berada di sana pun berkata, "Selamat datang, Mitsuha sama." Mitsuha sedang menunjukkan sesuatu kepada mereka, lalu berkata, "Ini adalah gergaji dan kapak dari negara asalku. Ini adalah hadiah dariku." Warga tersebut pun menerima pemberian Mitsuha, lalu berkata, "Ah, terima kasih banyak." Ketika mereka melakukan semua itu untuk mempersiapkan pengunjung yang akhirnya datang dari wilayah lain, pertama, mereka perlu merombak penginapan. Para staf atau pekerja penginapan menginap di penginapan agar mereka dapat menerima tamu kapan saja. Mitsuha juga membuat pemandangan umum. Mitsuha pun mendukung restoran dengan mengajarkan memasak masakan Yamano dan menaruhnya di menu dengan harga tinggi. Mitsuha pun melatih mereka dalam melayani pelanggan. Meskipun secara perlahan, semuanya berjalan dengan lancar. Reformasi wilayah berjalan dengan baik, kecuali untuk desa gunung. Videonya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya. Sudah, mata nih.